Kembali melanjutkan alur cerita BTTH Season 1 bagian keempat. Diperlihatkan keadaan orang-orang yang sedang berkumpul di depan toko klan Jili. Di sana mereka marah besar karena pelayan toko tersebut telah menaikkan tarif obat peremajaan hingga 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Keadaan pun menjadi semakin tidak kondusif ketika ada seseorang yang datang dengan luka serius sepulangnya dari perburuan monster di hutan. Namun tiba-tiba si pelayan toko dengan sengaja justru kembali menaikkan harga menjadi 3 kali lipat dari harga awal. Sangat menjengkelkan ketika mendengar si pelayan mengatakan bahwa berapapun harganya harusnya tidaklah penting karena ini masalah keselamatan nyawa seseorang. Namun dengan melakukan hal seperti itu, maka si pelayan tersebut tidak ada bedanya dengan seorang pencuri yang telah merampas hak orang lain. Ketika semua orang ikut meneriaki para pedagang klan Jili dengan sebutan seorang pencuri, tidak lama orang yang terluka itu mengatakan agar tidak perlu menyia-nyiakan uang untuknya. Karena jika tetap membeli dengan harga yang tidak masuk akal tersebut, maka seluruh hasil yang telah mereka kumpulkan akan terbuang percuma. Melihat temannya yang berada dalam kondisi semakin kritis, ia memohon berulang kali agar si pedagang menurunkan harganya sedikit lebih murah. Akan tetapi untung saja keadaan tiba-tiba berubah ketika ada seseorang yang menghampirinya untuk memberikannya sebuah obat, yaitu berupa kolektor darah, yang mana ia dapatkan dari klan Xiao dengan harga yang sangat murah. Sontak semuanya nampak begitu terkejut ketika melihat luka orang tersebut yang bisa pulih dengan sangat cepat, bahkan tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Kemudian dijelaskan bahwa obat tersebut ternyata dibeli di toko milik klan Xiao dengan harga yang jauh lebih murah dari tempat milik klan Jili. Tentu saja ketika melihat semua orang pergi menuju toko klan Xiao, salah satu pelayan klan Jili pun kemudian segera meminta temannya untuk melaporkan masalah ini kepada ketua mereka. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan Xiaoyan yang sedang mengawasi pelanggan yang berdatangan ke toko klannya. Namun Abaya Lau memberinya peringatan bahwa Xiaoyan tidak boleh lengah sedikit pun karena setelah mengetahui hal tersebut maka klan Jili pasti tidak akan tinggal diam. Di sisi lain, Jili Ao tengah memberikan sebuah kabar buruk kepada ayahnya, yaitu terdapat penurunan dari penghasilan klan Jili dalam beberapa hari terakhir. Dan jika terus seperti ini, maka klan Jili tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi di kota Wutan. Jalibi pun mencoba mencari solusi dari permasalahan ini dengan meminta putranya agar menurunkan harga pil peremajaan supaya bisa bersaing dengan klan Xiao. Namun tiba-tiba salah seorang pelayan datang untuk melaporkan bahwa pihak pelelangan klan Mid-Earth dengan sengaja telah memberikan semua bahan yang awalnya dipesan untuk klan mereka, sekarang justru diberikan kepada klan Xiao. Tentu saja setelah mendengar kabar tersebut membuat Jalibi menjadi begitu terkejut. Apalagi saat mengetahui bahwa semua itu dikatakan secara langsung oleh Nona Yape, selaku pemegang rumah pelelangan klan Mid-Earth. Amarahnya pun semakin memuncak saat mendengar berita bahwa pelelangan klan Mid-Earth secara sepihak telah memutuskan perjanjian kerjasamanya dengan klan Jili. Di tempat lain kita diperlihatkan gadis bernama Xiao Yu yang merupakan kakak pertama dari Xiao Ning sedang berlari menghampiri para tetua klan Xiao dengan membawa beberapa obat untuk memulihkan adiknya tersebut pasca pertarungannya melawan Xiaoyan pada beberapa waktu yang lalu. Tetua kedua bertanya alasan Xiao Yu datang menemui mereka. Lalu ia menjawab bahwa dirinya datang hanya sebentar karena mendengar kabar adiknya yang terluka sehingga ia segera datang ke sana untuk memberikan obat pemulih. Tetua ketiga mengatakan bahwa keadaan dari Xiaoning sudah cukup membaik karena Xiaoyan sudah menyempurnakan pil pemulih untuknya. Ia pun menambahkan bahwa menurut pendapatnya keadaan Xiaoning dapat kembali pulih dalam 7 hari ke depan. Namun menurut Xiaoning kebaikan dari Xiaoyan sebenarnya telah melukainya separah ini. Setelah mendengar hal itu, Xiao Yu pun sontak langsung terbawa emosi dan berniat untuk segera membuat perhitungan dengan Xiaoyan. Akan tetapi sebelum ia pergi, salah satu tetua mencoba untuk menghentikannya dengan mengatakan bahwa tidak akan ada gunanya meneruskan perselisihan antara anggota klan sendiri, mengingat permasalahan klan Xiao juga sudah terlalu banyak. Seketika Xiao Yu pun berusaha meredam emosinya karena apa yang dikatakan oleh tetua memang cukup masuk akal. Apalagi Xiaoyan adalah putra dari ketua klan Xiao.
Di tempat lain terlihat Jalibi yang sedang mempertanyakan alasan dari perbuatan Liu Xi yang secara sepihak menyerang Yape, bahkan sampai ingin menculiknya. Dan keputusan gegabahnya itulah yang menyebabkan klan Jili saat ini menjadi rugi besar. Padahal sebelumnya Jalibi sudah berjanji bahwa ia akan membawakan Yape kepadanya. Namun kalau sudah seperti ini membuat dirinya menjadi diberhentikan dari hubungan kerjasama sehingga tidak akan mendapatkan bahan-bahan dari pelelangan klan Mid-Earth lagi. Setelah selesai mendengar semua ocehan dari Jalibi, kemudian Liu Xi memberikan sebuah gulungan yang berisi resep rahasia. Ia juga meyakinkan Jalibi agar tidak usah terlalu khawatir lagi tentang hubungannya dengan klan Mid-Earth, karena dia dapat membeli semua bahan tersebut di luar kota. Bahkan dengan gulungan resep rahasia tersebut, ia dapat memastikan bahwa racikannya akan jauh lebih baik dari pil kolektor milik klan Xiao. Dengan mengecek gulungan tersebut, namun belum selesai membacanya, Liu Xi kembali memberikan sebuah syarat untuk membalas jasanya dengan meminta wanita penghibur tidak lain adalah seorang gadis dari klan Xiao yang bernama Sun Er, karena kini dia sudah tidak tertarik lagi dengan Yape. Setelah mendengar permintaan Liu Xi membuat Jalibi bertambah kesal, karena gadis yang ia maksud adalah calon istri dari putranya. Jalibi pun kemudian mencoba memperingatkan Liu Xi jika berani mengambil tindakan ceroboh lagi kepada Sun Er, maka dapat dipastikan ini akan menerima amukannya. Setelah selesai meluapkan kekesalannya kepada Liu Xi, Jalibi mengajak putranya untuk segera pergi ke pasar klan Xiao dan mencuri semua bahan yang diberikan oleh pelelangan klan Mid-Earth. Sin kemudian berpindah memperlihatkan Xiao Yu yang sedang berkeliling di pasar wilayah klan Xiao ditemani oleh Xiao Ning. Xiao Yu menceritakan bahwa ia masih merasa kesal karena tetua menghentikannya ketika ingin menghajar Xiao Yan. Xiao Ning kemudian menjelaskan bahwa alasan dari tetua menghentikan kakaknya tersebut karena situasi klan Xiao untuk saat ini masih sangat menegang. Selain itu, keadaan klannya sekarang sedang bertarung melawan klan Jili, terutama mengenai konflik perebutan wilayah pasar. Dan berkat alkemis yang dibawa oleh Xiao Yan beberapa waktu yang lalu barulah bisa mengimbangi klan Jili. Xiao Yu pun masih begitu nampak kesal mengingat klan Xiao yang masih tetap berdiam diri ketika mereka bersinggungan dengan klan Jili. Dijelaskan bahwa Xiao Yu ini dari kecil memang sudah sangat nakal sehingga apabila ia mendengar sedikit saja kabar buruk dari klan Xiao, maka dipastikan dirinya tidak akan tinggal diam dan akan melawannya. Tidak lama waktu berselang, datanglah orang-orang suruhan dari klan Jili yang tiba-tiba mengepung mereka. Jili Ao kemudian segera memerintahkan seluruh prajuritnya untuk menyerang para anggota klan Xiao yang berada di depannya. Ketika melihat posisi Xiao Ning yang paling lemah, seketika di situ membuat para prajurit lebih aktif untuk menyerangnya. Namun tentu saja Xiao Yu tidak akan pernah membiarkan hal tersebut dan juga tidak akan pergi meninggalkan adiknya sendirian. Namun tentu saja hal itu justru membuat keadaan mereka berdua semakin terdesak. Xiao Ning pun merasa ia hanya menjadi beban untuk kakaknya. Ia mengatakan akibat dari lukanya ia belum bisa membantu Xiao Yu untuk melawan sebagian prajurit klan Jili. Ia pun meminta Xiao Yu agar tetap fokus dari setiap serangan musuh daripada mencemaskan keadaannya. Sayangnya keadaan semakin memburuk karena hanya Xiao Yu yang dapat menahan semua serangan musuh yang membuat dirinya kini telah banyak kehilangan tenaga. Sementara Xiao Yu sedang menghalau setiap serangan dari prajurit klan Jili, di sisi lain nampak Xiao Yan sedang mengeluh ketika Abah Yalo memintanya untuk berpatroli daripada melakukan latihan. Hal ini karena untuk mengantisipasi keadaan terburuk apabila terjadi sebuah serangan mendadak dari klan Jili. Tidak lama berselang, kemudian ada seseorang yang berlari menghampiri Xiao Yan untuk melaporkan situasi pasar. Ia mengatakan bahwa situasi di pasar klannya sekarang sedang memburuk, bahkan sampai terjadi sebuah pertarungan. Mendengar situasinya, Xiao Yan bersama pasukannya segera menyusul ke lokasi kerusuhan tersebut. Sesampainya di sana, Xiao Yan memilih untuk berdiam diri di atap sebentar sembari membaca situasi. Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba saja Jili Ao masuk ke dalam pertarungan. Ia berniat akan melancarkan serangan mematikan kepada Xiao Yu. Untung saja dengan aksi heroiknya, Xiao Yan datang tepat waktu dan berhasil menghalau serangan tersebut. Pertarungan masih berlanjut, Xiao Yan meminta Xiao Yu untuk melawan sebagian dari prajurit klan Jili, sedangkan dirinya akan by one melawan Jili Ao. Jili Ao pun merasa sangat senang karena tanpa harus bersusah payah mencari, justru dengan sendirinya Xiao Yan datang kepadanya.
Sementara itu, di saat yang bersamaan terlihat Sun Er sedang bersantai di taman belakang klan Xiao. Hingga tidak lama setelahnya ia dihampiri oleh seorang prajurit klannya yang memberitahu bahwa keadaan Xiaoyan sedang tidak baik-baik saja. Ia kemudian menjelaskan bahwa Xiaoyan sedang bertarung melawan Ji Liao, yang mana menurutnya perbandingan dari kekuatan mereka terpaut sangat jauh, karena Xiaoyan masih menempati peringkat 8 Doqi. Dengan berani, ia bisa melawan Ji Liao yang memiliki kekuatan jauh lebih tinggi 3 tingkat dari Xiaoyan. Kembali ke pertarungan. Di saat kekuatan dari Xiaoyan melemah, jelas secara langsung pertarungan tersebut menjadi tidak seimbang. Sementara Xiaoning, ia sampai ikut membantu untuk mencoba menahan serangan dari Ji Liao. Berikutnya, dengan sisa tenaganya, Xiaoyan kembali mengeluarkan kekuatan inti apinya. Dengan serangan itulah ia membuat prajurit klan Jili yang berada di dekatnya menjadi tidak sadarkan diri. Terlihat Xiaoyan yang sudah sangat payah, bahkan tidak cukup kuat untuk sekedar berdiri, apalagi untuk melanjutkan pertarungan mereka. Tentu melihat keadaan musuh yang semakin melemah, Ji Liao mencoba melancarkan serangan terakhirnya untuk menghabisi Xiaoyan. Sementara itu, dari kejauhan terlihat Sun Er yang sudah mengetahui situasi dari pertarungan tersebut sehingga membuatnya ingin segera membantu Xiaoyan untuk menghalau tekanan dari Ji Liao. Sementara itu, terlihat juga dari kejauhan, Jollibee terus mendukung putranya untuk secepat mungkin bisa menghabisi Xiaoyan. Namun di saat Xiaoyan sudah benar-benar terdesak, ia meminta bantuan kepada Abah Yalau. Walaupun si Abah secara tidak langsung ikut membantu Xiaoyan dalam mengatasi tekanan tersebut, yaitu dengan mengeluarkan kekuatan murni dari inti api berwarna putih yang membuat Ji Liao jatuh terpental hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Sesaat setelahnya terlihat Sun Er yang sudah kelelahan, namun ia sama sekali tidak menyangka kalau kekuatan Xiaoyan kini sudah meningkat drastis, sehingga membuatnya berpikir apakah Xiaoyan diam-diam memiliki seorang guru tersembunyi. Sementara itu menyaksikan putranya yang dihajar sampai babak belur membuat Jollibee menjadi sangat murka dan berniat untuk segera membuat perhitungan dengan Xiaoyan. Menyadari situasi yang semakin memburuk, Xiaoyan meminta supaya segera membawa Xiaoyan pergi menjauh. Akan tetapi, Xiaoyan meminta agar tidak perlu memperdulikannya dan menyuruhnya agar sebaiknya pergi saja tanpa dirinya. Tidak lama kemudian, secara mengejutkan, tiba-tiba Xiaoyan datang ke lokasi mereka. Ketua klan Xiao tersebut membantu mereka dengan mengaktifkan kekuatan kemarahan sang macan berupa api berbentuk seekor macan, yang mana kekuatan tersebut cukup bisa menghentikan tekanan dari kekuatan angin berbentuk tornado milik Jollibee, bahkan sampai membuatnya muntah darah. Tidak ingin menyerah dengan keadaan, datanglah Ji Lino. Sebagai ketua pasukan klan Jili, ia berniat ingin mengambil alih pertarungan melawan Xiao Zhan. Akan tetapi, sebelum melanjutkan pertarungan, Jollibee merasa bahwa keadaan putranya kini semakin memburuk, sehingga ia tidak ingin membuang-buang waktu lagi dan mengajak Ji Lino untuk segera mundur. Karena tidak ingin membiarkan mereka pergi dengan mudah, oleh karena itu dengan segera mungkin mereka mengarahkan seluruh kekuatannya untuk menghalau klan Jili yang hendak melarikan diri. Setelah pertarungan usai, Xiao Zhan memberikan sebuah kolektor darah untuk memulihkan keadaan putranya Xiaoyan. Di sisi lain, tetua kedua klan Xiao juga menyembuhkan luka dari Xiaoning yang ia dapatkan dari sisa pertarungan melawan prajurit klan Jili. Sebelum pergi, kemudian para tetua menjelaskan keadaan klan Xiao bahwa kekuatan dari klan Jili dinilai masih terlalu kuat sehingga apabila mereka tadi tetap melanjutkan pertarungan maka kemungkinan besar situasinya akan menjadi jauh lebih buruk dari yang sekarang. Selain itu, alkemis klan Jili yang bernama Liu Xi telah berencana untuk memurnikan pil musim semi yang berarti klan Jili akan terus bersaing dengan klan Xiao. Xin beralih memperlihatkan Liu Xi bersama Jollibee yang sedang melakukan evaluasi tentang resep rahasia bernama pil musim semi di kediamannya. Liu Xi menjelaskan bahwa resep tersebut secara pribadi telah diajarkan oleh gurunya. Ia pun meyakinkan Jollibee apabila ia mau memperbanyak obat tersebut, maka klan Jili akan mempunyai kesempatan untuk menjatuhkan bahkan mengusir klan Xiao dari kota Wutan. Namun, melihat ketua klan Jili yang masih belum juga membuat keputusan, Liu Xi pun memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Tidak lama kemudian, Ji Liao menghampiri ayahnya. Dengan menggunakan kursi roda, ia kemudian menyampaikan pendapatnya.
Bahkan selama pertarungan terakhir melawan Xiaoyan, ia dapat merasakan kalau kekuatan dari bocah itu kini telah meningkat secara signifikan. Sehingga tidak mustahil jika nanti klan Xiao akan kembali bergabung dengan klan Nalan. Karena tingkat kekuatan klan Xiao ini secara cepat dapat meningkat. Bahkan kemungkinan terburuknya bisa jadi lebih kuat dari klan Jili. Lantas Jiliao tanpa memperdulikan urusan pribadinya saat itu, ia juga mengatakan bahwa ia rela meninggalkan Chen Er dan akan lebih memilih fokus meningkatkan kekuatannya demi bisa mengalahkan Xiaoyan. Ia juga meminta kepada ayahnya agar tetap bersabar dengan sikap Liu Xi karena dalam pertarungan melawan klan Xiao, peran dari Liu Xi masih sangatlah penting. Di tempat lain terlihat Xiaoyan yang sedang menguping pembicaraan mereka. Setelah mengetahui semua rencana buruk dari klan Jili, di tengah malam nanti ia berniat ingin membunuh Liu Xi. Karena sumber kekuatan dari klan Jili adalah alkemisnya tersebut. Dan hanya dengan cara itulah dirinya dapat mengatasi kemungkinan terburuk di masa depan yang bisa menimpa klan Xiao. Xin berpindah dengan memperlihatkan Liu Xi yang berada di kamarnya sedang bersenang-senang dengan dua wanita penghiburnya. Namun ia masih belum merasa puas jika hanya dengan wanita-wanita ini, sehingga ia sangat mengidam-idamkan gadis cantik dari klan Xiao yang bernama Sun Er untuk melayaninya. Secara tidak terduga Sun Er tiba-tiba datang ke kamar Liu Xi karena ternyata ia telah terlebih dahulu mengincar alkemis tersebut. Sun Er lantas mengeluarkan semacam serbuk emas yang memiliki efek dapat membuat para wanita penghibur tersebut jatuh pingsan. Tentu saja pada awalnya Liu Xi sangat marah dengan kejadian tersebut. Namun moodnya seketika berubah menjadi kegirangan ketika melihat kehadiran dari sosok gadis idamannya yang kini berada tepat di depannya. Namun di sini Sun Er justru menunjukkan aura niat membunuhnya kepada Liu Xi. Dan benar saja ketika Liu Xi tidak menanggapinya, secara tiba-tiba aura emas milik Sun Er langsung menyerang dan membunuhnya dalam sekejap. Di waktu yang bersamaan, Xiaoyan yang ternyata berada tidak jauh dari tempat tersebut, ia nampak begitu terkejut ketika menyaksikan seberkas sinar emas yang muncul dari kamar Liu Xi, yang kemudian berubah wujud menyerupai seorang gadis yang nampak tidak asing. Ia lantas segera masuk untuk memastikan keadaan Liu Xi yang ternyata telah terbunuh oleh cahaya emas barusan. Dan setelah mendengar suara dari penjaga klan Jili yang semakin mendekat, tidak lama Xiaoyan pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan mayat Liu Xi. Diperlihatkan setelah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang Liu Xi, kini keadaan tubuh Sun Er menjadi melemah. Entah kenapa saat membunuh Liu Xi, dia menjadi sosok yang dingin dan membuatnya begitu kejam. Namun sekarang ia justru menjadi terbebani. Di sisi lain, Xiaoyan pun kini tahu bahwa wanita kejam yang telah membunuh Liu Xi adalah Sun Er. Akan tetapi, ketika Xiaoyan berniat ingin membantu Sun Er yang terlihat sedang menahan rasa sakit di dalam tubuhnya, Abah Yalo justru menghentikannya. Karena menurut Abah, Sun Er adalah seorang gadis yang kuat, sehingga saat ini dirinya tidak ingin terlihat dalam keadaan terlemahnya. Selain itu, Abah Yalo juga menjelaskan bahwa Sun Er menggunakan semacam teknik rahasia saat membunuh Liu Xi. Dan sebagai konsekuensinya, gadis itu kini menerima semua efek samping yang ditimbulkan. Menurutnya, kini tidak ada hal yang dapat dilakukan lagi oleh Xiaoyan sehingga Abah Yalo memintanya untuk segera pergi karena mereka masih memiliki banyak pekerjaan lain yang telah menunggu. Di tempat lain terlihat Jalibi dan putranya ditemani oleh Jilino dan para anggota klannya sedang mengevakuasi mayat dari Liu Xi, serta sedang memikirkan kemungkinan siapa dan bagaimana ada orang yang menyusup untuk membunuhnya. Jilino mempunyai firasat bahwa klan Xiao telah mengetahui sebagian rencana mereka. Oleh sebab itu, Jalibi memintanya untuk segera mengupayakan tindakan mereka selanjutnya dalam menyempurnakan resep rahasia peninggalan Liu Xi tersebut. Meskipun Liu Xi telah mati, masih ada gurunya yang pasti akan bersedia membantu mereka. Jiliao berencana akan membuat surat yang dikirimkan kepada guru Liu Xi. Sehingga dengan menginformasikan kematian dari murid kesayangannya, pasti dapat memotivasi guru Liu Xi untuk membalas dendam dan akan bersedia bergabung dengan klan Jili dalam pertarungan melawan klan Xiao. Sementara Jiliao mengurus hal tersebut, Pak Komandan akan diperintahkan supaya segera menyiapkan pasukan untuk membeli obat-obatan di luar kota.
Pada keesokan harinya, Xiaoyan bermaksud ingin menemui Yape di kediamannya untuk memberikan sebuah informasi bahwa klan Jili akan pergi mencari bahan di kota lain untuk membuat obat terlarang, yaitu resep rahasia milik Babang Tampan Liu Xi. Dikatakan pil itu memiliki efek sangat kuat. Menurut Yape, tidak heran ketua pasukan klan Jili sendiri yang sampai turun tangan mencari semua bahannya di kota sebelah. Apalagi tadi pagi dia melihat beberapa kereta dari pasukan klan tersebut yang sangat terburu-buru ingin keluar dari kota hutan. Kemudian setelah ia menyadari keanehan tersebut, ternyata Yape sudah menyiapkan sebuah peta yang ia dapatkan dari informannya untuk diberikan kepada Xiaoyan. Sebelum berangkat, Abayalo berpesan agar Xiaoyan selalu berhati-hati saat dalam perjalanan, karena memang di luar sana sangatlah berbahaya, yang mana selain terdapat banyak monster liar, di sepanjang jalan perjalanan yang akan dilewati oleh Xiaoyan juga tidaklah mudah. Singkat cerita, ketika rombongan dari pasukan klan Jili akan melewati jembatan perbatasan kota hutan, di sana dari atas sebuah bukit terlihat sang ayah berpesan kepada Xiaoyan bahwa ketika melakukan misi rahasianya untuk mengikuti rombongan tersebut secara diam-diam, ia tidak perlu mengkhawatirkan keadaan dari klan Xiao. Karena menurutnya ketua klan Jili tidak akan bisa melakukan apapun yang dapat merugikan klan Xiao. Xiaoyan menitipkan pil pemulih yaitu cairan pengontrol Daoqi kepada ayahnya untuk diberikan kepada Sun Er, karena saat ini keadaannya sedang begitu melemah. Tanpa mempertanyakan alasannya, sang ayah pun hanya berpesan kepada Xiaoyan agar selalu menjaga diri sehingga nantinya bisa kembali dengan selamat.